Alhamdulillahirabbil alamin wastabihi nasta'in wa ala muridiyya Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik kerajaan langit dan bumi. Salawat serta salam telah juga terlimpah curah kepada kasihnya, yakni Nabi kita semua, Nabi Muhammad. Sebagaimana ayat yang telah saya sampaikan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang paling sempurna, lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang pernah diciptakan di dunia ini. Kelebihan atau kesempurnaan yang diberikan Allah kepada kita manusia adalah kehendak bebas untuk memilih sesuatu berdasarkan akal kita. Kita bisa memilih untuk menjadi seorang yang baik atau seseorang yang jahat. Seperti malaikat yang senantiasa baik dan iblis yang sampai hari kiamat akan berbuat tercela. Tapi kehendak bebas yang Allah berikan kepada kita tersebut tetaplah berada pada bingkai qada qadar, tetap tertulis di lafal mahfuz sejak zaman azali. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagai seorang muslim tentulah kita terus berusaha menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mencontoh suri tauladan terbaik, umat terbaik. Oleh karena itu pantang bagi kita semua untuk berdiam bermalas-malasan dengan keburukan. Imam Hasan al-Banna pernah sesekali merumuskan tentang ciri-ciri pribadi muslim sejati yang bisa kita buat sebagai acuan kehidupan kita. Apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri tersebut atau belum? Tentu ciri-ciri tersebut disebutkan oleh Imam Hasan al-Banna ini juga berada pada diri Rasulullah SAW. Hanya beliau memerinci agar mudah kita ikuti. Ciri-ciri pribadi muslim pertama adalah salimul akidah, akidah yang lurus. Sebagai seorang muslim sejati, hal paling dasar yang harus kita miliki adalah akidah yang lurus, mentauhidkan Allah, mensucikan Allah dari segala bentuk keburukan dan sifat-sifat makhluk Allah seperti membutuhkan makanan, tempat, dan lain-lain. Jadi kedua, solihul ibadah, ibadah yang benar. Dalam beribadah, seorang muslim harus mendasarkan semuanya pada nas-nas yang jelas, baik itu Al-Quran maupun hadis. Tidak boleh kita melakukan ibadah tanpa dasar sama sekali atau bahkan melenceng dari apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ciri ketiga, matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Rasulullah diciptakan ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Maka, sebagaimana seharusnya seorang muslim mengikuti suri tauladan terbaik, kita pun harus mempunyai akhlak yang terpuji selayaknya Nabi. Menolong orang-orang yang lemah di antara kita, murah senyum pada sesama muslim, menebar kebaikan pada seluruh umat manusia. Karena sejatinya menjadi seorang muslim berarti juga menjadi orang lain yang merasa aman dari tangan, mulut, dan perangai kita saat berada bersisi bersamaan. Ciri keempat, musaquful fikr, intelek dalam berpikir. Seperti yang telah kita ketahui bersama, salah satu sifat wajib Rasul adalah fatonah yang artinya cerdas. Lagi pula Rasulullah juga pernah bersabda bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib. Maka kita sebagai muslim idealnya juga cerdas dalam berpikir. Karena wahai sidang Jumat yang diberkahi Allah, kita hari ini sedang berada pada perang pemikiran yang mengerikan sekali. Jadi kelima, jahadatul li nafsihi, berjuang melawan hawa nafsu. Manusia memiliki hawa nafsu, sifatnya memang menggebu-gebu. Kalau kita tidak bisa menahannya, perjuangan melawan hawa nafsu ini dikabarkan Nabi sebagai perang besar karena memang berat sekali. Sebagai seorang muslim yang menginginkan bentuk ideal dari kepribadiannya, harus bisa berlatih untuk menahan
atau lebih tepatnya mengendalikan hawa nafsu agar kita tidak terjerumus pada perbuatan yang tercela dan tidak disukai oleh Allah. Ciri ke-6, haricun ala watki, pandai menjaga waktu. Soal muslim yang ideal harusnya pandai menjaga waktu, menentukan prioritas untuk setiap kegiatan yang akan diperlukan, sehingga pekerjaan tidak menumpuk dan mengganggu kesyukuran ibadah kepada Allah. Jadi ke-7, munazzahumun fi syu'unihi, teratur dalam segala urusan. Ciri ini berkaitan dengan ciri yang sebelumnya. Dengan kita pandai menjaga waktu, kita pun akan otomatis teratur dalam urusan, mengerjakan hal yang penting mendesak sebelum mengerjakan hal-hal yang kurang penting dan kurang mendesak. Jadi ke-8, qadilun ala hasbi, memiliki kemampuan usaha sendiri atau mandiri. Rasulullah telah mencontohkan kepada kita semua ketika umurnya masih 12 tahun. Beliau sudah mampu untuk membiayai dirinya sendiri dengan bergiat usaha. Maka patutlah hari ini kita bertanya pada diri sendiri, sudah sampai manakah kita mandiri membiayai diri sendiri, khusus bagi para jamaah yang masih muda. Ciri ke-9, nafiun li khairihi, bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana hadis yang populer di tengah-tengah kita, sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain. Maka seorang muslim yang ideal adalah dia yang sanggup memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk kebermanfaatan orang banyak. Jadi ke-10, qawiyul jism, jasmani yang kuat, sehat. Untuk mencapai ciri pribadi muslim yang sebelumnya tentu tidak mudah. Butuh kemampuan fisik yang prima agar tidak mudah lelah dan menyerah jika dihadapkan pada kesulitan-kesulitan. Hal ini bisa dicapai dengan rutin olahraga 1 minggu sekali atau kegiatan kebugaran lainnya. Akhir kata, sedang cuma yang berbahagia, marilah kita menjadi seorang muslim yang dicintai Allah, sebagaimana Allah mencintai muslim yang kuat, yakni kuat fisiknya, fikirnya, finansialnya, dan sosialnya. Barakallahu li falku fil Qur'ani karim wa jalu minal lazina yastami unal qawla fayatabi'una ashana. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahi alaikum.